Selamat datang di channel kami iOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah tentang Gunung Jabal Uhud. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe ya, like dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video baru dari kami. Kini kita berkunjung ke Gunung Jabal Uhud. Sedikit bercerita. Jabal Uhud adalah gunung yang sangat mencintai dan dicintai Nabi Muhammad SAW. Uhud yang artinya penyendiri, setiap tahun diziarahi Nabi. Kebiasaan ini kemudian diteruskan para khalifah setelah Nabi wafat, dan kini Uhud menjadi salah satu tujuan utama ziarah para jamaah haji di Madinah. Uhud memiliki sejumlah keutamaan, maka wajarlah bila para berziarah selalu menyempatkan diri mengunjunginya. Salah satu keutamaan Uhud, Anas meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad memandang ke Uhud sambil berkata, "Sesungguhnya Uhud adalah gunung yang sangat mencintai kita, dan kita pun mencintainya." Di kompleks gunung ini, jamaah antara lain ziarah ke makam para syuhada yang di dalamnya ada makam Sayyidina Hamzah. Ziarah di sini, jamaah akan mendapatkan kisah bahwa jasad Hamzah tetap utuh abadi dan tidak hancur dimakan tanah. Selain makam syuhada Uhud, tempat bersejarah di kompleks ini adalah Masjid Al-Fesh. Di masjid ini, Nabi pernah salat zuhur setelah perang Uhud selesai. Gunung ini berjarak 4 km dari Masjid Nabawi, dengan menempuh perjalanan sekitar 10 menit membelah jalan Malik Fat Ibn Abdul Aziz dengan naik bus. Di depan Gunung Jabal Uhud ada bukit yang tingginya 20 meter, itu adalah Gunung Rumat alias Gunung Pemanah atau juga disebut Jabal Ainain. Sementara Jabal Uhud adalah bukit-bukit tinggi menjulang yang jaraknya 1 km di depan Gunung Rumat. Jabal Uhud termasuk gunung terbesar di Madinah. Ia memiliki keliling 19 km dan tinggi 1 km dari permukaan air laut atau 300 meter dari permukaan tanah. Umat Islam selalu mengingat nama Uhud karena di lembah gunung ini pernah terjadi perang besar antara umat Islam dan tentara Quraisy. Perang yang terjadi pada 15 Syawal 3 Hijrah atau Maret tahun 625 Masehi itu terkenal dengan nama Perang Uhud. Perang Uhud merupakan perang balas dendam tentara Quraisy setelah kalah dalam Perang Badar. Mereka membakar ladang gandum milik umat Islam di Jabal Uhud yang memancing kemarahan penduduk Madinah. Dalam perang ini, Nabi mengerahkan 1000 pasukan. Namun 300 dari pasukan itu dipimpin Abdullah ibn Abi al-Munafik membelot, sehingga pasukan Rasulullah tinggal 700 orang termasuk 50 pasukan berkuda. Sementara tentara Quraisy yang dipimpin Bani Abduddar berjumlah 3.200 pasukan kuda. Dengan jumlah pasukan yang hanya sepertiga dari musuh, Nabi mengatur strategi dengan menempatkan pasukan di atas Jabal Uhud, sementara regu pemanah jitu disiagakan di Gunung Rumat. Kepada 50 pemanah jitu yang dipimpin oleh Abdullah ibn Jabir, Nabi Muhammad berkata, "Lindungilah pasukan kuda, jangan sampai mereka menerobos kita dan tetaplah di tempatmu, kalah atau menang, jangan sampai mereka masuk dari belakangmu." Dengan strategi tersebut, Nabi memperoleh kemenangan. Namun sayangnya setelah kemenangan itu, para pemanah jitu itu lupa pesan Nabi. Mereka tergoda untuk mengambil rampasan perang yang ada di bawah kaki Jabal Rumat. Maka saat pasukan muslim sibuk dengan rampasan, pasukan musyrikin pun menyerang balik mereka. Perang berakhir dengan gugurnya 70 orang tentara muslim dan 22 orang kafir Quraisy. Salah satu yang gugur dari pasukan muslim adalah Hamzah, paman Nabi. Sedangkan Nabi pun terluka parah, rahangnya sampai patah. Nabi kemudian memerintahkan agar para tentara yang mati syahid atau syuhada dimakamkan di lapangan tempat terjadinya perang Uhud. Biasanya para peziarah akan mendatangi makam para syuhada terlebih dulu. Di sini mereka akan mendapat cerita kisah perang Uhud. Setelah itu, para peziarah kemudian mendaki Jabal Rumat.
Di tempat ini juga mempunyai keistimewaan yaitu, di saat siang hari terik sekalipun, udaranya terasa dingin. Jika tidak percaya silakan datang saja ke tempat ini. Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah merupakan paman Rasul yang paling peduli dengan dakwah Rasulullah. Saking hormatnya kepada Hamzah, Nabi menjuluki sang paman itu sebagai Sayyid al-Syuhada atau pemimpinnya para syuhada. Nabi pun sangat berduka atas kematian Hamzah. Jenazah Hamzah disalatkan sebanyak 70 kali sebelum dimakamkan. Ia dikubur menjadi satu dengan Abdullah bin Jahsy, sepupu Nabi, di lokasi yang terpisah dengan lokasi para syuhada lainnya. Jasad Hamzah dan para syuhada ini mendapatkan keistimewaan dibanding jenazah lainnya. Jasad mereka tetap utuh dan tidak hancur dimakan tanah meskipun telah dikuburkan. Robeh bin Mait al-Hasbi, salah seorang penjaga makam para syuhada, mengisahkan jasad Hamzah tetap utuh ketika ditemukan 43 tahun setelah kematiannya. Dikisahkan, pada tahun 46 Hijriah atau 667 Masehi atau 43 tahun setelah Perang Uhud terjadi banjir besar di sekitar Uhud. Setelah banjir itu ditemukan dua jasad yang dipercayai kuat sebagai jasad Hamzah dan Abdullah. Dari ahli sejarah menyebutkan kedua mayat tersebut masih utuh dan segar. Bahkan ada darah segar yang menetes dari luka di tubuh Hamzah, kata Robeh. Meski dilimpahi mukjizat, umat Islam dilarang meminta doa kepada para syuhada Uhud termasuk Sayyidina Hamzah. Jabal Uhud dipasang papan pengumuman dalam berbagai bahasa yang salah satunya mengingatkan penziarah agar berdoa langsung kepada Allah SWT dan tidak minta syafaat kepada para syuhada. Menziarahi Jabal Uhud ataupun ziarah kubur diperbolehkan untuk memperingatkan umat Islam akan kematian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalam.